daerah saya Sangihe ini kan indah, saya ini cantik ya, hijau. Kok dirusak oleh PT TME? Saya tidak mau. Dalam konteks keluar izin ini, saya selaku bupati mempunyai kewajiban untuk mengawal keputusan pemerintah pusat. Meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong, secara mendadak menimbulkan tanda tanya. Apalagi sebelumnya, Helmut Hontong sempat menyampaikan surat permohonan pembatalan izin operasional tambang emas Sangihe. Apa yang sebenarnya terjadi pada rencana operasional tambang emas Sangihe sehingga ada beberapa kelompok warga yang melakukan penolakan, namun izin operasional telah diterbitkan oleh pihak terkait. Ikuti penelusuran fakta kali ini bersama saya Ken Ane, langsung dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Peristiwa meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, secara mendadak di pesawat dalam penerbangan dari Bali ke Makassar membawa duka yang mendalam bagi warga Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tak hanya itu, sebagian pihak menganggap ada kejanggalan dari kematian Wakil Bupati yang sangat dicintai rakyatnya ini. Betapa tidak, sebelum dinyatakan meninggal dunia, di masyarakat Kepulauan Sangihe khususnya sempat beredar luas surat permohonan Wakil Bupati Sangihe ke Menteri ESDM agar membatalkan izin operasi pertambangan PT Tambang Emas Sangihe di wilayah yang dipimpinnya. Karena itu tak mengherankan kalau ada spekulasi dari sebagian pihak yang mengaitkan kematian Helmut Hontong dengan sikapnya yang menolak operasional PT Tambang Emas Sangihe di wilayah ujung utara Indonesia ini. Benarkah demikian faktanya? Dan bersama saya di sini istri dari Wakil Bupati Sangihe, Ibu Rahel. Ibu Rahel, apa kabar Ibu? Ya, Ibu, tentunya kami dari tim Fakta TV One ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Bapak Helmut Hontong beberapa waktu lalu. Kalau boleh berbagi cerita bersama kami di sini, Bapak ini sebenarnya memang punya riwayat penyakit atau seperti apa, Ibu? Kalau Bapak Ini dengan ponakan dari Pak Wabub ya, Bu? Pak Wabub. Mbok sebelumnya punya riwayat penyakit diabetes mellitus. Tetapi beliau sering kontrol ke check up ke lab. Punya riwayat penyakit diabetes mellitus. Oke. Selain itu, Bu, apa ada kemudian riwayat penyakit jantung, Bu Wakil Bupati? Jantung nggak ada, karena belum pernah ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Ya, belum pernah ada riwayat penyakit jantung. Bu Rahel, kalau hari-harinya Bapak, biasanya kalau dinas luar kota, Bu Rahel ikut mendampingi atau baru kemarin tidak ikut mendampingi? Baru kemarin saya tidak ikut. Baru kemarin nggak ikut mendampingi. Terakhir berangkat ke Bali, berarti nggak ada keluhan ya, Bu ya? Jadi berangkat memang dalam kondisi sehat ya, Bu ya, pada saat itu ya, izin 2 hari. Nah, Bu Rahel, pada saat itu mendengar kabar Bapak perjalanan dari Bali ke Manado, komunikasi terakhirnya seperti apa, Bu? Terakhir Bapak sempat nelpon saya jam 3 pas. Dia bilang, "Mak, dia bilang suruh berdoa," katanya. Berdoa sama Papa. Bapak sudah mau penerbangan ke Manado. Itu yang disampaikan Bapak? Iya. Terakhir cuma itu dia bilang. Bapak selalu menyampaikan itu ketika ingin kembali ke rumah, Bu, ketika perjalanan dinas luar kota? Selalu menyampaikan itu, meminta doa dari istri ya, Bu ya? Bu, tapi Bapak pernah cerita juga memperjuangkan suara rakyat juga, menolak tambang emas di Sangihe. Pernah cerita nggak ke Bu Rahel? Oh, kalau itu Belum pernah? nggak Pernah cerita ya, Bu ya? Soal adanya
suara dari warga, membantu warga untuk menolak tambang itu karena dianggap akan merusak lingkungan. Pernah cerita nggak Rahel? Nggak pernah ya? Baik, terima kasih Ibu Rena, Ibu Rahel. Sekali lagi tentunya kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Bapak. Ya, pemirsa, itu tadi cerita dari keluarga Wakil Bupati Sangihe, Bapak Helmut Hontong, yang beberapa waktu lalu dikabarkan meninggal dunia setelah melakukan perjalanan dinas dari Bali untuk kembali ke Manado. Kita akan temukan fakta berikut. Ya, pemirsa, Fakta TV One, kita akan juga mencari tahu cerita dari ajudan Wakil Bupati Sangihe. Ada Bang Harmen Kontu di sini. Bang Harmen, apa kabar? Puji Tuhan, dalam keadaan baik. Tentunya kita juga ikut berduka, Bang, atas kepergian Bapak, Wakil Bupati Sangihe, Pak Helmut Hontong. Bang Harmen, kalau mungkin bisa berbagi cerita bersama kami. Pada saat itu mendampingi Bapak dalam perjalanan dinas ya, Bang. Itu seperti apa? Apa agenda Bapak pada saat itu? Ya, memang dapat kami jelaskan. Sebelum agenda ke Bali, memang kami sudah menerima undangan terlebih dahulu dari Forum Wakil Kepala Daerah se-Indonesia. Jadi sebagai ajudan kami biasa menerima undangan. Jadi pas terima undangan itu, jadi langsung saya laporkan ke Bapak. Saya laporkan ke Bapak, jadi Bapak langsung memerintahkan kami untuk mengagendakan untuk ikut dalam kegiatan. Bang Herman, kalau hari-hari Bapak sebagai Wakil Bupati ini kegiatannya seperti apa sih? Jadi setiap perjalanan itu pasti kaca mobilnya itu pasti dibuka. Semua Bapak. Karena Bapak ingin berkomunikasi langsung. Jangan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Karena Bapak di Sangihe itu anak yang paling bungsu. Itu diberi nama Embo, biasa panggilannya Embo. Jadi untuk mendekatkan masyarakat dengan Bapak, jadi biasa mereka hanya memanggil Embo. Dijelaskan juga tadi oleh Ibu, kan Bapak ini sebenarnya tidak punya riwayat penyakit jantung, adanya diabetes, ya Bang. Nah, sebelum berangkat ke Bali, Bapak sempat ada keluhan sakit atau mungkin selama perjalanan dinas itu Bapak sempat ada keluhan sakit nggak? Selama perjalanan dinas kami dari Tahuna sampai ke Bali, Bapak tidak ada sama sekali pengeluhan. Cuman Bapak mengeluh itu pada saat di pesawat saja. Nanti di pesawat, 20 menit setelah take off, Bapak sempat mengeluh rasa pusing. Terus pada saat itu gimana respon Bang Harmen ketika Bapak mengeluhkan pusing itu? Ketika Bapak mengeluh rasa pusing, jadi Bapak meminta kepada saya untuk menggosok pakai minyak kayu putih. Kebetulan yang dibawa sama Bapak di tas, jadi saya ambil untuk menggosok. Sekitar kurang lebih 5 menit lah. 5 menit Bapak langsung, maksudnya tidak sadarkan diri. Langsung saya menekan tombol untuk panggil pramugari. Dan pada saat itu tindakan apa yang terjadi di dalam pesawat, Bang Harmen? Kebetulan ada penumpang yang berprofesi dokter. Dia langsung memberikan pertolongan pertama kepada Bapak. Nah, setelah diberikan pertolongan pertama oleh dokter, ada respon dari Bapak? Memang kalau saya pengamatan saya ketika Bapak tidak sadarkan diri itu, memang sudah tidak ada respon sama sekali sih. Pada saat Bapak setelah 5 menit itu sudah tidak sadarkan, sudah tidak ada respon tanda-tanda. Tidak respon sama sekali. Dan apa yang disampaikan oleh penumpang yang juga dokter ikut membantu proses itu, Bang Harmen? Mereka tidak secara langsung sih menyampaikan kepada saya, cuman kata mereka dari tanda-tanda medis yang terlihat, untuk dikategorikan orang meninggal dunia sudah terlihat di Bapak. Setelah kemudian diberi tindakan, itu masih sisa perjalanan berapa lama lagi? Jadi paling cepat katanya 30 menit lagi. Masih 30 menit lagi. Jadi selama menunggu 30 menit, apa yang terjadi di atas pesawat? Dengan setelah Bapak udah diberi tindakan? Karena pertolongan pertamanya sudah maksimal dan terkait dengan peralatan medis yang seperti itu yang bisa terbatas, yang bisa dilakukan oleh dokter, jadi tidak ada lagi tindakan. Jadi sempat muntah darah ya Bang ya? Ada darah keluar dari mulut, hidung? Mulut sama hidung sih. Mulut sama hidung. Awalnya mulut, berapa saat kemudian hidung juga keluar. Dan apa yang disampaikan oleh pihak pesawat Bang untuk menolong Bapak? Nanti prosedurnya setelah landing seperti apa? Pada saat di pesawat, pihak pesawat sih sudah menghubungi bagian di darat, jadi mereka sudah menghubungi untuk dipersiapkan ambulans. Ya, itu tadi cerita dari ajudan pribadi Wakil Bupati Sangihe, Bapak Helmut Hontong. Kita akan temukan fakta berikutnya. Menurut keterangan dari tim forensik, memang tidak
ditemukan racun. Ya, pemirsa, kali ini tim Fakta TV One sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Julius Abraham Abbas. Kita akan berbincang mengenai kemudian bagaimana hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas meninggalnya Wakil Bupati Sangihe. Apa kabar Pak Kabid? Sehat ya Pak? Baik Mbak, Ken sehat. Ya. Kita ingin tahu informasi terbaru penyelidikan dan juga otopsi akhirnya sudah dilakukan terhadap Wakil Bupati Sangihe, Bapak Helmut Hontong. Hasilnya seperti apa Pak Kabid? Jadi kemarin tepatnya hari Senin 14 Juni 2021, tim forensik kita dari Polda Sulawesi Utara dipimpin langsung oleh Pak Dir Reskrim AKBP Gani Siahaan telah melakukan otopsi terhadap jenazah Wakil Bupati Sangihe almarhum Bapak Helmut Hontong. Nah, untuk sementara ini hasil yang ditemukan bahwa beliau meninggal karena penyakit tahunan, jadi penyakit akibat komplikasi penyakit. Oke, tidak ada ditemukan akhirnya yang diduga sama ini ada racun kemudian atau luka seperti itu Pak Kabid? Ya, jadi memang tim pada saat itu hasil pemeriksaan sudah disampaikan juga sesaat setelah melakukan otopsi, dilakukan press conference. Jadi tim dokter menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan tidak ditemukan sama sekali adanya racun ataupun tanda-tanda kekerasan. Namun tim tetap mengambil sampel organ maupun jaringan. Ini dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Oke, artinya hasilnya ini belum secara keseluruhan didapatkan ya Pak Kabid? Benar sekali, jadi memang ini kesimpulan awal, jadi dugaan sementara beliau ini meninggal karena penyakit menahun, jadi bukan karena sebab lain, termasuk isu-isu yang berkembang di luar, adanya racun, nah, itu tidak ditemukan pada saat pemeriksaan. Oke. Pak Kabid, dalam penyelidikan ini kan pasti mencoba untuk mengkonstruksi sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, meninggalnya Wakil Bupati Sangihe ini juga dikait-kaitkan dengan penolakan yang beliau sampaikan terhadap izin tambang emas. Dari proses penyidikan yang ada, informasi yang didapatkan mengenai hal ini Pak, pihak-pihak mana saja kemudian yang sempat menolak adanya tambang emas ini? Jadi kalau terkait proses tambang, tentunya kita tidak masuk ke ranah itu. Karena proses perizinannya sendiri bukan menjadi lingkup kewenangan kami. Ini ada di kementerian, ya, Kementerian SDM yang berhak mengeluarkan terkait dengan izin tambangnya. Namun yang kami ungkap, yang kami lakukan penyelidikan sebatas membantu, ya, membantu untuk mengetahui penyebab meninggalnya almarhum. Ini yang berusaha kami lakukan sehingga kami lakukan proses penyelidikan maupun otopsi kepada jenazah almarhum. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Utara. Kita tunggu nanti hasilnya 2 minggu seperti apa. Mudah-mudahan kasus ini benar-benar terang bisa diungkap. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih. Ya, itu tadi informasi dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengenai kemudian kesimpulan sementara yang bisa diambil dari hasil penyelidikan dan juga otopsi Wakil Bupati Sangihe. Kita akan temukan fakta berikutnya. Salah satu area tambang di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diperkirakan memiliki kandungan emas tinggi berada di Desa Bowone, Kecamatan Tabukan, Selatan Tengah. Di Kampung Bowone sendiri, selain akan beroperasi PT Tambang Emas Sangihe, saat ini juga terdapat beberapa tambang rakyat yang dikelola secara sederhana oleh warga lokal Sangihe. Permisi Bapak. Permisi Pak. Udah kerja di sini berapa lama Pak Untung? Oh, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Iya. Itu kerjanya cuma di lokasi ini aja? Apa pindah-pindah juga Pak Untung? Di lokasi ini aja tapi 2 lubang. Oh, tapi 2 lubang. Iya. Jadi 1,5 tahun tuh total udah Iya, lubang di bawah, kerja di so 2. kasih pak teman-teman, saya pindah sini. Oh, pindah di yang Iya. atas. Emang ada berapa lubang Pak di lahan ini totalnya? Ada 10 lebih. Ada 10 lebih Iya. lahan ya Pak? Luasnya memang sekitar berapa Pak? Tahu nggak? 1 hektar lebih tadi. Ada 1 hektar lebih ya Pak Iya. ya? 1 hektar untuk 10 lubang. Iya. Biasanya kalau kerja di 1 lubang, Mar lubang itu dia bukan dapat semua. oh harap 10 lubang itu belum Iya. tentu dapat semua. Oke. Pak, kita bisa lihat lubang tempat Iya. Pak Untung kerja Mari. atau teman-teman kerja Iya. ya Pak ya? Iya. Oke, di mana Pak?
Ini aktivitasnya apa Pak? Kalau di lubang ini prosesnya apa? Ngapain? Bahamer, Apa itu Pak? bagale-gale itu di bawah. Oh, gali-gali Iya. di bawah. Iya. Oke. Kalau satu lubang gini pasti ada emasnya nggak Pak Untung? Tergantung dari rezeki. Kalau ya Uh-huh. ada memang dapat, no? Oh, kalau ada memang Iya. dapat. Kalau misalnya ada, biasanya satu lubang bisa dapat berapa banyak Pak Untung? Ya tergantung yang pasti DP. Ada 30 gram, 20 gram. 30 Iya. gram, 20 gram. Berarti teman-teman yang kerja di sini masuk ke lubang ini Pak? Iya, Oke, lewat tali ini, pakai Iya. tali ini. pakai tali ini, pakai tali pengaman lagi. Oke, kita bisa lihat ya Pak ya. Pakai tali pengaman masuk ke dalam lubang ini ya Pak. Iya, Berapa dalam Pak lubangnya? 20 lebih. 20 meter lebih. Iya, kita 22 lah. Kita 22 meter. Berapa orang yang masuk ke lubang ini? 6 orang ini sementara di dalam. 6 orang di Iya, dalam Pak ya. Iya. Terus mereka alat pengamannya gimana Pak? Masuk cuma Pakai apa aja? pakai bajalang di bawah, no? Pakai Ada jalannya Iya. di bawah. Pak, kalau cara misahin emas tuh gimana sih? Kalau emasnya tadi udah dapat, terus cara misahinnya lagi, itu bahan yang dipakai buat misahin emas tuh apa Pak? Ada bahan kimia yang dipakai nggak? enggak. Terus cara misahin emasnya pakai apa? Cuma pakai di bak Di bak, dan pakai kapur, karbon. pakai kapur, pakai karbon. Iya, Oh, bahannya itu Iya. buat misahin emas. Taruh di bak, kasih tanah, iya. pakai karbon. Baru orang karbon bakar, baru dapat lihat emas. Oke, Pak, berarti nggak pakai merkuri, Tidak ada, sianida, Pak? tidak ada lagi. Nggak ada ya? Iya, Cuman pakai kapur sama karbon iya. itu aja Kan ya? dia kan emas ini kan ikut di air toh. Mhm, Ini karbon ini kan sama dengan arang, mhm. pun dia melekat di situ. Cuma itu. Oh, situ. Aktivitas full sampai emas didapatkan biasanya berapa lama, Pak? Dari awal sampai emas didapatin berapa lama? Tergantung, ada kalanya 1 tahun, 5 1 bulan. tahun bisa, 5 Iya. bulan bisa. Oh, oke. Ya udah, oke. Baik, makasih Pak Untung ya Kasih, iya. informasinya ya, Pak. Ya, tim Fakta Tikuan kali ini masih berada di Kampung Buone, Sangihe, Sulawesi Utara, dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengar lagi suara dari salah satu warga lokal, ada Ibu LB Peter, mengenai kemudian izin lingkungan dan juga rencana operasi produksi PT TMS di wilayah ini. Ibu LB Peter, tentu sudah mendengar tentang PT TMS Tambang Emas Sangihe yang akan masuk ke wilayah ini. Iya. Pertama kali mendengar hal itu dari siapa, Bu Elvi? Waktu itu saya mengikuti sosialisasi pada tanggal 24 Maret yang dilaksanakan di Gedung PAUD Kampung Bowone. Dan di sana saya pun hadir. Dan ketika saya tahu di sana bahwa mereka sudah menyampaikan bahwa PT TMS atau PT Tambang Emas Sangihe ini sudah memegang 2 IUP, yaitu izin lingkungan dan izin produksi. Dan saya di sana pun berbicara, saya tanyakan bahwa saya dengar bahwa mereka mau pindahkan ini masyarakat Kampung Bowone. Di sana saya bertanya, masyarakat Kampung Bowone ini dipindahkan kemana, tapi mereka tidak menjawab. Dan juga saya bertanya pula, kan saya sudah dengar bahwa mereka pegang IUP, izin produksi. Ya saya tanyakan di sana, berapa izin produksi, lebarnya, luasnya seperti apa. Yang mereka menjawab, ya seperti itu, katanya 42.000 hektar. Yang pertama katanya di izin lingkungan 65, kan 65. Kami kan masyarakat biasa dengar-dengar aja kan, tidak tahu apa-apa. Ya sudah, saya bilang begini, memangnya tawar-menawar lahan itu berapa? Saya tanya. Ya kata mereka, sudah Bu itu 1 hektar 50 juta. 1 hektar itu kan 100 kali 100. Loh berapa Pak itu kalau 1 meternya? Ini kan tanam emas, ya kan? Iya. Ya kan berarti kan cuma 5.000 rupiah Per meternya. per meter. Sementara ada yang di pasar itu kan kangkung,
apa itu sayur kan lebih mahal dari tanah yang 1 meter. Ya saya Katanya bingung. ada emasnya. Iya, ini kan tanah ada emasnya. Kok ditawar semurah itu? Saya bilang saya tidak, saya menolak. Saya sendiri saya menolak. Saya tidak mau. Daerah saya Sanghi ini kan indah. Saya ini cantik ya, hijau. Kok dirusak oleh PT TMS? Saya tidak mau. Nah, berarti poin penolakan ini karena harganya nggak cocok atau karena khawatir Pulau Sangihe jadi rusak? Iya, yang pertama harganya terlalu minim. Yang kedua yang paling utama ya, kami tidak mau deh. Tidak mau ini daerah kami dibongkar, dirusak, tidak mau. Biarkan kami seperti ini, kami kan hidup damai, lihat saja. Sekarang kan damai, saya aja petani bisa sekolahkan anak. Ngapain juga ada perusahaan datang di daerah kami, nggak perlu kan. Tadi kan alasan utamanya karena sudah tenang hidupnya, Iya. tidak merusak juga Iya. Sangihe. Kalau misalnya kemudian nanti hadir dengan penawaran baru dengan harga yang lebih tinggi, gimana Bu Eli? Saya tidak mau. Tetap tidak mau? Iya. Tetap Yang menolak. saya mau itu izin dicabut. Saya tidak mau daerah saya dibongkar, kampung saya dibongkar, saya tidak mau. Dan kita akan dengar satu lagi suara dari warga kampung Bowone, Sangihe, Sulawesi Utara. Sudah bersama saya di sini ada Ibu Elisha. Tentu sudah mendengar mengenai rencana operasional PT TMS di sini. Ibu Elisha termasuk punya lahan Iya. yang nanti juga terkena Iya, akan terkena iya. dari rencana operasional PT TMS. Operasional dari PT TMS. Oke. Lahan Bu Elisha yang mana? Bu, di sini? Dari sini Bu jalannya, tapi Oke. masih ke dalam lagi. Masih ke dalam Iya. lagi. Lahannya Ibu Elisha di berapa luas yang akan terkena oleh PT TMS? Ya, mungkin sekitaran 2 hektar. Sekitar 2 hektar Iya. dengan harga 5.000 per meter Iya. persegi. Itu langsung 5.000. ditolak oleh Ibu Elisha. Ditolak. Nggak Kenapa? mau. Kenapa Nggak ditolak? mau karena di kebun kami ada tanaman kelapa, cengkih, dan lain-lain. Oke, bukan Iya, karena jadi- harganya, Bu. Ah? Jadi ditolaknya Memang karena, menolak karena tidak mau. tidak mau. Tidak mau, iya. Tidak Meskipun mau untuk harganya nanti kemudian naik. Tidak ya? mau, tidak mau. Memang Tetap menolak, iya. Karena kami sudah berapa tahun sampai kami sekolah, habis sekolah itu dengan hasil tanah yang ada. Iya. Dengan Menolak. hasil tanaman cengkih, kelapa, kami sudah merasa cukup. Sudah merasa Iya. cukup dan tidak mau dengan Iya, penawaran tidak itu. mau. Oke, Bu, kalau PT TMS kemudian menyatakan bahwa nanti aktivitas pertambangannya pun akan berjalan aman, minim dampak lingkungan, itu juga sempat disampaikan oleh PT TMS tidak, Bu? Saat sosialisasi mereka menyampaikan bahwa ada salah satu tawaran mereka untuk menyekolahkan anak sekolah baru akan membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Tapi itu tidak semua masyarakat yang akan menerima. Hanya mereka Dan yang itu kemudian hanya terdampak. iya. Dan kami pun tetap tidak mau. Karena tanah ini akan dibongkar habis, lalu tanaman-tanaman kelapa, cengkih ini semua akan habis terbongkar, dan itu saya tidak mau. Walaupun sedikit, tetapi hasil ini akan terus-menerus diberikan dalam jangka waktu lama sampai saya mati pun anak cucu itu tetap akan ada. Tetapi kalau tanah ini diberikan untuk pertambangan, untuk dikeruk hasilnya oleh mereka, maka kami akan menerima tanah yang kosong selama 33 tahun, belum tentu uang itu bertahan. Tetapi tanah ini akan tetap memberi sebagai sumber hidup kepada kami. Terima kasih Ibu Elisha atas informasinya. Tentunya kita berharap semua yang terbaik nanti pada akhirnya keputusan yang diambil oleh semua pihak. Polemik mengenai izin operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe ini terjadi di tengah masyarakat, khususnya di Sangihe, Sulawesi Utara. Lalu bagaimana kemudian tanggapan, klarifikasi dari PT TMS sendiri? Kami akan ajak Anda mencari jawabannya langsung bersama dengan manajer tambang dari PT Tambang Mas Sangihe. Dengan proses yang ada, izin sudah keluar, polemik ini tetap bergulir di tengah masyarakat. Respon dari PT TMS seperti apa? Apa kemudian dampak yang dirasakan oleh PT TMS akibat polemik tersebut? Baik, ya polemik ataupun itu sebagian dari aspirasi, yang mana aspirasi itu bagian dari tambang ya. Di mana-mana tambang juga akan selalu ada polemik seperti itu. Ya tentunya ada satu sisi juga bahwa kami ini ada satu pemberitaan yang negatif ya. Namun kembali ke
perizinan bahwa kami sudah memenuhi semua tahapannya, dan sampai hari ini bahwa kami akan yang diberitakan bahwa kami akan melakukan kerusakan lingkungan dan sebagainya, belum ada, karena kami juga memang belum berkegiatan operasi pertambangan. Iya. Oke. Nah Pak, tapi polemik ini kan muncul karena ada perbedaan suara di tengah masyarakat ini Pak Amal. Nah, memang seperti itukah di lapangan ditemui oleh PT TMS ketika melakukan proses tersebut? Tentunya PT TMS sudah melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai hal ini kepada masyarakat, dan ditemui juga memang benar ada yang kemudian menolak, tapi ada juga yang setuju dalam prosesnya. Tentunya ada yang menolak, ada yang setuju. Jadi untuk melakukan sosialisasi kami sudah lakukan dari tanggal 22 sampai 24 Maret 2021. Ya, di mana dihadiri oleh pemilik lahan, kemudian tokoh masyarakat, Forkompimda, Kepulauan Sangihe, ya kami berikan sosialisasi rencana aktivitas dan juga rencana pembebasan lahan. Terima kasih Pak Amal atas jawaban sekaligus penjelasan dan klarifikasi lengkapnya mengenai isu yang kemudian menjadi liar di tengah masyarakat. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ya, seperti apa kemudian sikap pemerintah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara terhadap polemik kemudian izin operasional PT TMS di wilayah Sangihe? Kita akan tanyakan langsung kepada Bupati Kepulauan Sangihe, ada Bapak Jabes Ezar Gagana. Pak Bupati, apa kabar Bapak? Boleh dibuka Pak, kita sudah menjalankan protokol kesehatan ya Pak ya? Sehat-sehat. Sehat-sehat Pak Bupati. Kepulauan. Di wilayah Kepulauan sehat-sehat dengan pulau yang seindah ini ya Pak ya? Pak Bupati, tapi tentunya ini sudah menjadi rahasia umum nampaknya untuk masyarakat Sangihe bahwa kemudian izin operasional PT TMS ini sempat menjadi polemik, ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Sikap pemerintah Pak sejauh ini atas polemik tersebut? Melihat izin ini kita tidak hanya melihat hari ini. Kita melihat proses awal semenjak dari 1997 pengajuan itu dan puncaknya 2021. Nah, ketika saya dilantik jadi Bupati 2017, dari pihak TMS mengajukan surat permohonan kepada saya selaku Bupati untuk rekomendasi AMDAL, analisa dampak lingkungan terhadap kegiatan mereka. Waktu itu saya bulan Januari mengeluarkan surat, 2018 Januari saya mengeluarkan surat untuk menolak untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap AMDAL dengan alasan kita masuk kategori pulau kecil. Undang-Undang 27 2007 kita masuk pulau kecil. Yang kedua, orientasi pembangunan visi misi kita berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan dan pariwisata. Pemahaman kita ada tambang pasti akan bertolak belakang dengan proses budidaya perikanan yang ada di teluk di situ, juga dengan pariwisata kita berorientasi pada sumber daya alam khususnya di wilayah laut. Nah, itu yang kita pemahaman kita waktu itu kita menolak untuk itu. Ternyata di 2020 ada AMDAL yang keluar dari saya tidak tahu dari mana, sehingga September 2020 kami mengirim surat untuk minta pengevaluasian terhadap AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, berproses ternyata tidak ada jawaban AMDAL yang kami minta dievaluasi. Nah, kaget-kaget 2021 akhir 2020 udah keluar izin. Nah,
keluar izin inilah yang menjadi problem. Nah, dalam konteks keluar izin ini, saya selaku bupati dalam tatanan pemerintahan, karena ini keluarnya dari pemerintah pusat, tentu saya selaku pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengawal keputusan pemerintah pusat. Pak Bupati, yang juga ramai kemudian akhir-akhir ini, minggu lalu Wakil Bupati dipanggil Tuhan, kemudian operasional PT TMS ini menjadi isu yang kemudian bisa dibilang liar di masyarakat. Sempat ada surat permohonan pembatalan izin tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati terhadap Kementerian SDM, Dirjen Minerba dalam hal ini. Pak Bupati mengetahui tentang hal ini, Pak? Sebenarnya secara terus terang aja surat itu tidak berdampak secara signifikan. Pertama, surat itu tidak bercap. Kedua, atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Ya. Jadi itulah yang ini tidak ada kaitan sama sekali kalau itu terjadi peristiwa dengan meninggalnya teman sekerja almarhum Bapak Helmut Hontong dengan tambang yang ada. Hal ini menjadi ramai, Pak, di tengah masyarakat. Surat itu kemudian juga beredar. Pak Bupati melihat hal ini seperti apa? Saya melihat karena dampaknya juga tidak punya apa-apa sih dari sisi kelembagaannya, dari sisi lebih banyak karena politisnya kok. Surat itu lebih banyak politisnya, bukan dampak terhadap eksistensi surat itu. Politis dalam artian ada kepentingan yang ingin diperjuangkan, disuarakan atau seperti apa? Seperti saya mengatakan tadi, kalau kita menolak, kok menolak dari awal, dari berproses. Kalau sudah menolak barang jadi, ini kan antar pemerintah. Etika pemerintah juga sebenarnya harus menjadi acuan kita sesama pemerintah. Gitu. Pak Bupati, kami tadi juga sempat melihat langsung kondisi di Bowone, Pak. Ternyata di sana juga ada tambang rakyat, tambang emas rakyat, Pak. Tapi kemudian warga juga menolak adanya PT TMS yang sebenarnya kalau kita tarik kegiatannya sebenarnya sama-sama menambang emas. Seperti apa, Pak Bupati? Ya, saya sebagai Bupati tentu berharap ada sinergitas. Kalaupun berjalan ini tambang rakyat, tentu dapat memperhatikan juga ekosistem yang ada. Nah, begitu juga kalau dari pihak TMS itu sudah urusannya dengan pemerintah pusat, gitu ya. Ya karena di sana juga kan kita memberikan hal kondisi saat ini kan barang yang semuanya tidak berizin, tapi sebagai pemerintah tentu kita masyarakat itu mencari makan. Oke, tidak berizin artinya tambang rakyat tersebut tidak ada izin resminya, Pak, dalam beroperasi? Iya. Tidak ada izin dari Pemda? Karena tidak punya kewenangan kan Pemda. Ya, nanti kita sementara mengurus untuk area-area mana yang bisa berbagi dengan pihak. Karena itu juga wilayahnya kontrak karya TMS. Sejak tahun 97 tersebut? Iya. Oke. Nah, terima kasih Pak Bupati atas informasi, klarifikasi, dan juga penjelasan lengkapnya. Iya. Itu tadi pemirsa jawaban langsung dari Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gagana. Kita akan temukan fakta berikutnya. Assalamualaikum, Pak Dirjen. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Gimana? Pak, terima kasih waktunya sebelumnya Pak Ridwan untuk Fakta TV One. Pak Ridwan, tentunya kita tahu akhir-akhir ini kan kita cukup dikejutkan dengan peristiwa di mana Bupati Sangihe kemudian meninggal pada saat itu, dan ini kemudian dikait-kaitkan dengan izin tambang emas di Sangihe, Pak. Yang kemudian menjadi perbincangan. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, pemberian izin untuk tambang emas Sangihe itu? Pertama kita ikut belasungkawa lah ya, bahwa Pak Wakil Bupati meninggal, dan menurut saya tidak tahu hubungannya, mudah-mudahan tidak ada hubungannya. Kalau izin itu tambang emas Sangihe ini sudah menerima kontrak karya sejak tahun 1997. Awalnya luasnya 123.000 hektar. Lebih luas dari pulaunya. 123.000 hektar, lebih luas dari kepulauan itu sendiri. Tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan, kita juga tidak ingin penguasaan lahan berlebihan, sudah diberikan penciutan sehingga akhirnya sekarang daerahnya tinggal 42.000 hektar.
proses sejak 97 itu ada studi kelayakan, ada AMDAL, ada izin lingkungan, semua sudah berjalan. Dan ketika kita memberikan luasan 42.000 hektar sebagai wilayah izin usaha pertambangan, jangan dimaknai bahwa seluruh 42.000 itu akan dicangkul, dibulldozer, dibongkar. Karena ini artinya hampir 56% dari bagian Kepulauan Sangihe loh Pak. Iya. Dari 737 km persegi. Makanya saya bilang, jadi yang akan dijadikan wilayah tambangnya atau istilah kegiatan itu wilayah terganggunya itu hanya 65 hektar. Dengan nanti kegiatan-kegiatan lainnya maksimum nanti ujung-ujungnya 4.500 hektar. Jadi kira-kira 11% dari seluruh wilayah izin usaha yang diberikan. Jadi sekali lagi, tolong kita pahami, ketika kita memberikan wilayah izin usaha pertambangan, kan mereka perlu tempat bermanuver, infrastruktur, kantor, dan lain-lainnya. Sehingga jangan dimaknai sekali lagi seluruh 42.000 hektar itu akan digali, dicangkul, ditebang, dibabat. Tidak begitu melihatnya. Hanya 11% yang kemudian nanti akan berpotensi untuk dilakukan proses produksi dari tambang itu. Oke. Nah, tapi Pak, berbicara mengenai pemberian izin yang kemudian ternyata sudah dipersempit dari 123.000 menjadi 42.000, tapi masuk juga surat permohonan pembatalan izin dari Wakil Bupati Sangihe. Apa yang memicu kemudian Wakil Bupati Sangihe bisa mengekspresikan suara semacam ini, Pak Dirjen? Saya tidak dalam kapasitas untuk menduga pemikiran beliau. Saya hanya melihat beliau punya pemikiran yang lain di luar itu dan menyampaikan pendapatnya. Kalau kita lihat dalam kapasitas pribadi kan sama aja, setiap orang kan boleh berpendapat di Republik ini. Kita dengar pendapatnya, kita perhatikan. Dan saya juga sudah sampaikan kepada banyak pihak, kalau memang dalam perjalanannya ada pelanggaran, tentunya akan kita tindak. Gitu ya. Nah, kita juga harus tahu bahwa daerah itu sekarang bukannya daerah yang selama ini digambarkan indah, digambarkan bersih, tidak ada gangguan lingkungan. Di sana inspektur tambang kami sudah melihat ada 200 kurang lebih lubang tambang tanpa izin. Ada 3 alat berat yang kemarin sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan juga sudah banyak penambang-penambang ilegal. Jadi artinya kita harus berpikir, ketika tambang ilegal kita biarkan, kemudian pemerintah membuat keputusan untuk mengizinkan sebuah badan usaha secara resmi, di mana salahnya? Yang dimaksud tambang ilegal ini artinya dikelola oleh izin, rakyat tanpa izin, tanpa prosedur yang tepat, begitu? Iya, tanpa izin, tidak membayar pajak, tidak ada upaya memperbaiki lingkungan setelah dia selesai menggali. Itu kan semua concern yang disampaikan, kerusakan lingkungan. Nah, buktinya ini dia gali dan tinggal dari mana gitu. Baik, terima kasih Pak Dirjen Mineral dan Batubara Pak Ridwan Jamaluddin atas informasinya. Itu tadi pemirsa informasi dari Dirjen Minerba Pak Ridwan Jamaluddin. Kita akan temukan fakta berikutnya. Dari hasil penelusuran dan juga perjalanan, tim fakta kali ini menemukan sejumlah fakta pemirsa, di mana polisi kemudian sudah menarik kesimpulan sementara dari hasil otopsi dan juga penyelidikan yang dilakukan terhadap jenazah Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong, bahwa meninggalnya Wakil Bupati Helmut Hontong ini dikarenakan adanya riwayat penyakit menahun karena tidak ditemukannya tanda-tanda luka maupun juga racun dalam tubuh Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong. Di sisi lain, Kementerian ESDM Dirjen Minerba dalam hal ini menyatakan sudah mengeluarkan izin operasi produksi untuk PT Tambang Mas Sangihe yang luasan eksplorasinya diperkecil dari 123.000 hektar menjadi 42.000 hektar. Kami pun juga menemukan tambang-tambang rakyat yang dikelola oleh warga lokal yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Sangihe, sebagai tambang rakyat yang tidak memiliki izin ataupun juga pengawasan dari pihak pemerintah. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.